Teman-teman, bicara soal luka batin, mungkin hampir setiap orang pasti mengalami yang namanya luka batin. Luka batin itu bisa diakibatkan oleh karena kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Misalnya seperti orang tua, kehilangan pasangan, dan sebagainya. Nah, saya merasakan hal ini, saya merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman, bahwa terutama ketika misalnya kita kehilangan orang tua, atau mungkin dalam hal ini sekali lagi kehilangan pasangan, pasti akan meninggalkan luka batin yang sangat mendalam dan juga bahkan membekas sampai sekarang. Ada begitu banyak orang yang sampai hari ini ternyata masih belum bisa melupakan masa lalunya, melupakan traumanya, kejadian dan peristiwa yang menyakitkan, dan segala sesuatu yang membekas sampai hari ini. Sehingga banyak orang yang hidupnya di hari ini tetapi ternyata masih membawa hal-hal masa lalu yang kebawa sampai sekarang, sehingga kita hidup tidak bisa merasakan yang namanya present moment, tidak bisa merasakan gratitude, tidak bisa melakukan yang namanya bersyukur dengan sangat luar biasa ya, sehingga karena masih dibayang-bayangi oleh hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, sehingga di sini masih ada energi-energi dari masa lalu yang masih ke bawah sampai sekarang. Saya sangat bisa memahami hal itu teman-teman, karena memang tidak mudah ya. Dan mungkin sampai sekarang teman-teman masih bertanya, kenapa kamu meninggalkan aku? Why? Sampai sekarang masih bertanya-tanya. Dan mungkin bahkan ada sebagian teman-teman yang ngerasa kehilangan dan masih nggak ngerti kenapa dia harus pergi meninggalkan aku. Dia pergi meninggalkan aku begitu saja tanpa kesan pesan, tanpa berkata apapun. Begitu saja pergi tanpa kesan yang kita tidak tahu alasannya apa. Hal-hal semacam ini membuat pikiran kita terus kebayang dan terus ketarik ke masa lalu, sehingga ini sangat mengganggu di kehidupan kita sekarang. Harusnya hari ini, saat ini, detik ini juga kita bisa melakukan yang namanya present moment. Kita bersyukur, kita hidup, masih diberikan nafas sampai hari ini, masih diberikan kesempatan, nikmat yang sangat luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi ternyata kita masih terus kepikiran hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, kepikiran terus tentang dia, dan luka batin itu masih ada. Nah teman-teman, saya yakin kalian pasti kepengen menghilangkan apa itu luka batin. Nah di sini kita bakal bicara tentang self healing. Apa itu self healing? Self healing adalah sebuah teknik atau proses di mana kita melakukan penyembuhan untuk diri sendiri. Nah di sini kita bakal bicara khusus penyembuhan untuk luka batin ya. Jadi kita bakal bicara khusus untuk luka batin. Meskipun sebenarnya self healing itu bisa dilakukan untuk apa saja ya, untuk menghilangkan mental block, rasa malu, rasa malas dan sebagainya, atau merefresh tubuh, merestorasi tubuh dari yang capek, penat, depresi dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan dengan cara self healing. Nah, teman-teman, sekali lagi, bagaimana sih cara kita melakukan self healing untuk menyembuhkan luka batin kita, agar kita bisa move on, agar kita bisa menikmati hidup saat ini, agar kita bisa benar-benar hidup di masa sekarang, now, saat ini, detik ini juga. Kita merasakan nafas kita merasakan detak jantung kita merasakan hembusan angin, kita merasakan makanan yang sekarang sedang kita nikmati, kita merasakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apapun itu, kita merasakan dari seluruh panca indera kita, atau bahkan indera peraba kita gitu kan. Kita bisa merasakan dan menyentuh sesuatu, dan kita benar-benar berada di present moment saat ini juga ya. Jadi berada di kesadaran yang sesungguhnya. Maka dari itu di sini saya bakal membahas tentang bagaimana cara atau langkah-langkah kita melakukan self healing. Teman-teman, langkah pertama untuk melakukan self healing adalah dengan me time ya. Jadi kita benar-benar fokus pada diri sendiri, kita menarik diri untuk sesaat gitu kan. Kita lebih banyak atau menyediakan waktu untuk diri sendiri sesaat, untuk melakukan apa? Melakukan introspeksi diri, menyadari, merasakan segala sesuatu yang mungkin kita rasakan, menyadari betapa sakit hati ini, luka batin ini sangat mengganggu. Terus kemudian kita mungkin sedikit flashback ke belakang, kenapa itu terjadi, bla 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 dan sebagainya. Dan yakinlah bahwa kita harus memunculkan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa Tuhan dan alam semesta pasti punya tujuan yang baik atas kejadian ini, kenapa dia pergi dan sebagainya ya. Dan kita membangun kesadaran itu bahwa oh berarti dia bukan yang terbaik buat aku, dia bukan yang terbaik untuk kehidupanku ke depannya nanti, sehingga Tuhan dengan cara yang mungkin sedikit membuat kita dipaksa untuk merasakan sakit hati, akhirnya kita
kehilangan dia, ya. Jadi me time. Nah, me time di sini teman-teman bisa melakukan teknik-teknik self love yang suatu hari nanti di next video kita bakal bicara tentang self love. Tapi sebagai gambaran sederhana, self love adalah mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, gitu kan. Kita makan enak, kita olahraga, kita berenang, kita jalan kaki, cari keringat, terus bernyanyi, gitu kan, makan-makan apa bersama teman-teman lah, dan sebagainya. Nah itu adalah bentuk-bentuk self love, ya. Jadi kita benar-benar mencintai diri sendiri. Mungkin kita pergi ke salon, gitu kan, dan sebagainya. Artinya bahwa teman-teman harus mengambil waktu atau me time supaya teman-teman lebih care dan lebih aware kepada diri sendiri, agar kamu ngerasa bahwa oh iya, aku mencintai diriku sendiri, aku menyayangi diriku sendiri. Kita meraba kepala, kita pegang badan kita dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, kita sentuh dia dan bicara kepada dia, bicara kepada tubuh kita, dan sambil mengatakan maaf, I love you, dan sebagainya, agar tubuh kita juga merespon apa yang kita katakan. Tubuh kita juga merasa bahwa oh iya, aku diperhatikan, aku disayang, aku dicintai, dan sebagainya, ya. Jadi langkah pertama, sekali lagi, lakukan yang namanya me time atau fokus pada diri sendiri. Langkah kedua adalah kita melakukan self-talk atau bicara kepada diri sendiri. Yang dimaksud self-talk atau bicara kepada diri sendiri itu apa? Ya, kita sering melakukan yang namanya biasanya kan gitu teman-teman, kalau kita lagi diam gitu kan, ada suara-suara gitu kan yang muncul di dalam diri kita. Nah, intinya di dalam diri kita itu kan kita bisa ngomong, wahai diriku, aku mencintai kamu, gitu kan. Udah, it's okay, nggak apa-apa, gitu kan. Semua terjadi memang atas kehendak Tuhan. Ini pasti yang terbaik, gitu kan. Kamu nggak usah sedih, gitu kan. Nah, ini bisa juga dilakukan dengan bercermin atau kita melakukan mirroring, ya. Jadi teman-teman berdiri di depan cermin sambil di situ menatap wajah kamu sendiri, melihat wajah kamu sendiri, gitu kan. Coba bayangkan dan rasakan, gitu kan, ketika kita melihat wajah sendiri yang sedih, mukanya kusut, gitu kan, udah muncul keriput-keriput, kantung mata, dan sebagainya. Nah, di situ teman-teman harus mulai menyadari bahwa, oh iya ya, ternyata dampak dan efek dari kesedihanku, dari luka batinku, ternyata berimbas juga kepada fisik aku, gitu kan. Nah, teman-teman di sini juga sembari berlatih untuk mind, soul, and body, di mana pikiran nanti akan berhubungan sekali dengan soul atau hati kita, dan juga berdampak kepada body kita atau tubuh kita. Sehingga kalau pikiran kita tenang, pikiran kita damai, pikiran kita bahagia, tubuh kita pun akan merasakan dan mengikutinya, menjadi fresh, segar, dan selalu sehat, ya. Jadi teman-teman lakukan yang namanya self-talk atau bicara kepada diri sendiri. Bisa setiap mau tidur, gitu kan, relaksasi terlebih dahulu, terus kemudian teman-teman bicara kepada diri sendiri setelah merasa sangat rileks, gitu kan, sambil memberikan sugesti-sugesti positif, gitu kan, afirmasi, sugesti, dan visualisasi, dan yang intinya mengatakan segala sesuatu kepada diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Itu namanya adalah self-talk atau bicara pada diri sendiri. Nah, konteks bicara pada diri sendiri adalah supaya kita memiliki semacam sugesti-sugesti atau program-program baru yang ada di bawah sadar kita, bahwa kehilangan dia itu adalah hal yang terbaik. Dia pergi itu sudah Tuhan yang atur, dan itu adalah yang terbaik. It's okay, nggak apa-apa, kamu tenang, kamu pasti akan menemukan jodoh yang lebih baik, kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu, melakukan self-talk. Dan sekali lagi bisa dilakukan di depan kaca atau sambil bercermin atau mirroring, ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu dengan harapan di situ muncul kesadaran-kesadaran bahwa oh iya, ternyata aku harus bersyukur. Oh iya, aku masih diberikan kehidupan sampai detik ini juga. Oh iya, aku masih diberi nafas, bla 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 bla, yang akhirnya membuat teman-teman itu terbangun kesadarannya untuk selalu bersyukur. Dan yang ketiga adalah teman-teman berusaha untuk memaknai masa lalu, ya. Memaknai masa lalu maksudnya adalah kita berpikir kembali, kita membayangkan kembali segala peristiwa dan kejadian yang memang saat itu harus terjadi, dan teman-teman sudah tidak bisa menghentikannya lagi, teman-teman sudah tidak bisa mengubahnya lagi, dan sebagainya, ya kan? Karena apapun yang sudah terjadi di masa lalu, luka batin yang sudah tergores ini tidak bisa dirubah, kecuali kita memang menyadari dan memaknai bahwa oh, masa lalu yang terjadi itu adalah sebuah pesan
dan memiliki hikmah terbaik bagi kita. Sehingga teman-teman di sini mulailah untuk menyadari, memaknai bahwa masa lalu yang terjadi itu adalah sesuatu yang memang menjadi pelajaran bagi kita, ya. Artinya gini teman-teman, kita harus mengubah, ya, mengubah bahwa kejadian itu bukanlah suatu hal yang membuat kita itu menjadi menderita, tapi kejadian tersebut adalah sesuatu yang membuat kita menjadi kuat, sesuatu yang menjadikan kita semakin mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang kehilangan, menjadikan kita sadar bahwa ternyata di dunia ini tidak ada yang abadi, ya kan? Sehingga kita semakin muncul kesadaran-kesadaran tentang apa arti kehidupan ini, ya. Dan biasanya di situ kita juga memiliki semacam pesan-pesan dari Tuhan dan alam semesta bahwa kamu harus sadar bahwa kehidupan ini tidak ada yang abadi, sesuatu tidak ada yang sejati, gitu kan? Bahwa seseorang juga bisa kehilangan, kita bisa kehilangan kapanpun. Jadi teman-teman di sini otomatis juga belajar bagaimana melepaskan kemelekatan seperti yang ada di video-video sebelumnya yang pernah saya bahas tentang kemelekatan. Nah, sekali lagi intinya teman-teman harus memaknai tentang masa lalu, bagaimana caranya teman-teman memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau sebelumnya teman-teman mungkin merasa sakit hati, dikhianati, kurang ajar dia, kurang ajar kamu telah mengkhianati aku, kamu telah meninggalkan aku, kamu kejam, jahat, dan sebagainya misalnya gitu kan. Nah sekarang teman-teman harus mengubahnya. Kamu harus berterima kasih, kamu sudah memberikan sebuah pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Meskipun ini berat ya teman-teman, nggak cuma berat tapi juga menyedihkan. Iya kan? Nggak cuma berat tapi juga menyedihkan. Dan I know, saya tahu, tapi teman-teman harus melakukan ini. Nah, jadi kita harus berterima kasih. Terima kasih ya sudah pernah hadir dalam kehidupan aku. Terima kasih ya pernah memberi banyak pelajaran tentang cinta. Terima kasih kamu telah ada di waktu itu, dan bla 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 bla, yang artinya di situ terbangun lagi kesadaran baru, dan kemudian kita bersyukur karena kita telah ada di masa itu dan kita sampai hari ini masih diberikan hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, yang keempat adalah menulis secara ekspresif. Jadi teman-teman boleh menuliskan perasaan-perasaan kamu, kesedihan kamu, perasaan sakit hati kamu dan sebagainya di sebuah buku, ditulis setiap hari, setiap kamu pengen atau setiap kamu tuh ngerasa lagi ingat, kamu ngerasa lagi bete, lagi suntuk, lagi kerasa pedihnya hati kamu, silahkan kamu tuliskan di buku privasi kamu, ya, buku pribadi kamu. Tulis apa saja yang kamu mungkin ingin kamu tulis gitu kan, perasaan kamu, sakit hati kamu lagi ingat dan sebagainya. Nah, dengan teknik menulis ini berharap bahwa kamu bisa mengeluarkan emosi-emosi negatif yang selama ini terperangkap di dalam tubuh kamu, ya. Ingat, kalau emosi terperangkap atau emosi negatif terperangkap di dalam tubuh kita, ini sangat tidak baik, sangat berbahaya untuk kesehatan kita, untuk kebahagiaan kita dan sebagainya, ya. Jadi harus kamu tuangkan ke dalam bentuk tulisan-tulisan yang mewakili perasaan kamu dan sekaligus itu membuang emosi-emosi negatif yang terperangkap. Nomor 5, berdamailah dengan apa yang terjadi, berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan semua peristiwa yang sudah kamu alami itu. Dengan berdamai, harapannya otomatis akan membuat kita semakin menyadari dan bisa menerima kejadian itu, gitu kan. Teman-teman mungkin sampai sekarang masih sakit hati, masih luka batinnya masih kuat gitu kan. Karena apa? Karena belum bisa menerima gitu kan. Tapi kalau sudah bisa menerima, oke deh aku terima, ya sudahlah dan sebagainya. Walaupun di situ ada pasrah-pasrahnya gitu kan, ada lemes-lemesnya juga, tapi it's okay. Justru dengan berdamai dengan diri sendiri, justru di situ akan memunculkan kekuatan-kekuatan baru yang semakin muncul di dalam diri kita. Karena dengan berdamai kita sama saja sedang belajar untuk legowo, belajar untuk ikhlas gitu kan. Nah, dengan kita ikhlas, kita semakin legowo, kekuatan-kekuatan di dalam diri kita itu akan semakin lama semakin muncul. So, ini berkaitan sekali dengan level energi manusia gitu kan, yang di situ ada level 20 sampai dengan 700 naik lagi sampai 1000. Nah, ketika teman-teman masih berada di zona luka batin, itu berarti teman-teman masih ada di energi yang rendah, ya. Jadi low vibration, ya. Jadi vibrasi kamu rendah, dan otomatis ketika vibrasi rendah itu dampaknya sangat tidak bagus untuk kehidupan kamu. So, berdamailah dengan diri sendiri, dengan keadaan dan segala macam keadaan yang ada, berdamailah.
Yang keenam adalah self-compassion, ya. Self-compassion adalah memahami keadaan emosi atas penderitaan yang kita rasakan, ya. Jadi dengan melakukan self-compassion, harapannya ini akan melengkapi teknik-teknik self-healing yang sedang kita lakukan. Jadi teman-teman memahami diri sendiri, gitu kan, dengan memahami, dengan mengerti kenapa aku sedih, kenapa aku kecewa, dan sebagainya. Nah, kita otomatis peduli, gitu kan. Dengan kita peduli kepada diri sendiri, kita berusaha mengubah kesedihan atau peristiwa buruk, dan kita bisa membebaskan diri dari masa lalu yang menakutkan, masa lalu yang menyakitkan, masa lalu yang membuat kita sedih terus, gitu kan. Nah, di situ lakukan yang namanya self compassion, dengan harapan teman-teman bisa semakin sadar dan peduli kepada diri sendiri dan merespon kejadian itu dengan cara berpikir yang positif. Yang ketujuh adalah mindfulness. Cara self-healing ini membantu untuk mengelola pikiran, perasaan, dan juga segala macam emosi-emosi yang kita rasakan. Intinya gini, sederhananya adalah mindfulness adalah kita menyadari segala sesuatu yang sedang kita rasakan. Sekali lagi, sebagai contoh, kita tutup mata, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, dan rilekskan tubuh kita, nikmati relaksasi ini dan seterusnya. Terus berpikir dan fokuskan semuanya pikiran kita hanya ke nafas, nikmati sensasi relaksasi ini, nikmatnya tubuh ini sedang melakukan relaksasi dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagai contoh mindfulness yang harus kita lakukan secara terus-menerus, harus kita latih terus-menerus. Nah, dengan kita mindfulness, kita otomatis kita akan semakin sadar bahwa hidup itu ya saat ini, gitu kan, bukan di masa lalu, bukan berpikir ke depan nanti, tapi now, saat ini, atau present moment. Oke? Yang kedelapan adalah dengan cara kita melakukan meditasi. Teman-teman, dengan meditasi otomatis kita belajar untuk mengkontrol pikiran kita, mengkontrol emosi kita, dan mengendapkan segala sesuatu yang menjadi emosi-emosi negatif itu, ya. Intinya, teman-teman cobalah untuk melakukan meditasi, dan someday nanti di next video saya juga akan membuatkan video tentang bagaimana cara meditasi atau bimbingan tutorial tentang cara melakukan meditasi, ya. Tetapi terkait dengan apa yang ada di video ini, saya akan menyampaikan bahwa teman-teman bisa melakukan meditasi, ya, dengan cara duduk, diam, tarik nafas, hembuskan nafas, dan fokus. Dengan meditasi ini tentunya akan membantu teman-teman untuk membuang emosi-emosi negatif yang terperangkap di dalam tubuh kamu. Karena dengan meditasi kita akan terbangun kesadarannya, dan kemudian kita memiliki rasa syukur yang semakin besar. Selanjutnya adalah dengan cara berlatih pernafasan, ya. Jadi melatih pernafasan, ya. Ini caranya banyak sekali sebenarnya, ya. Teman-teman bisa pilih salah satu di antara sekian banyak, atau bisa semuanya dilakukan juga boleh, gitu kan. Nah, dengan pernafasan kita bisa mengatur energi di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya pernafasan dengan meditasi pun bisa dijadikan satu rangkaian dalam satu aktivitas tersebut, ya. Jadi misalnya sebelum meditasi teman-teman bisa melakukan tarik nafas, buang nafas, tarik nafas lagi, buang nafas lagi, tapi pelan-pelan, tarik sepelan mungkin, hembuskan sepelan mungkin. Jadi tarik nafasnya lewat hidung, ditahan sebentar, terus kemudian hembuskan lewat mulut pelan-pelan, ya, sedikit-sedikit aja, keluarin pelan, sepelan mungkin. Nah, seperti itu. Nah, dengan teknik tarik nafas atau berlatih nafas ini tentunya bisa membangun energi di dalam tubuh kita semakin bagus, karena otomatis oksigen masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi lebih sempurna, menjadi lebih baik. Nanti oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita, nanti asupan itu bisa dikirim ke otak, ke sel-sel saraf kita, ke seluruh tubuh kita, dan sebagainya, ke jantung, paru-paru, dan sebagainya, ya. Sehingga di situ akan menimbulkan atau memberikan efek positif, tubuh kita merasa fresh, merasa nyaman, dan merasa lebih sehat. Dan yang terakhir merupakan bagian penting yang tidak boleh kamu lupakan juga, yaitu kita melakukan yang namanya forgiveness therapy, yaitu kita memaafkan diri sendiri terlebih dahulu, ya. Kita memaafkan diri sendiri, dan kita melakukan teknik-teknik itu, dan kita bisa campurkan dengan kegiatan meditasi tadi, ya. Jadi misalnya kita relaksasi boleh, pas meditasi juga boleh. Intinya kita melakukan forgiveness therapy.
Apa itu? Ya kita memaafkan diri sendiri. Wahai diriku, maafkan aku telah mengabaikanmu. Wahai diriku, maafkan aku telah membuatmu sedih dan kecewa. Maafkan aku, wahai diriku, maafkan aku telah membuatmu merasakan luka batin ini, bla 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 bla. Ya, jadi intinya meminta maaf kepada diri sendiri, menerima kenyataan dan keadaan. Lalu kita juga minta maaf kepada siapapun, termasuk orang yang telah meninggalkan kita. Ya kan? Ya, walaupun dia meninggalkan, kita yang minta maaf, gak apa-apa, maaf ya kalau dulu aku tidak bisa menjadi yang terbaik, bla bla bla. Tapi yang jelas lebih ke memaafkan diri sendiri. Oke, jadi fokusnya adalah memaafkan diri sendiri agar diri kita semakin sadar bahwa kita ini berharga, kita ini layak untuk dicintai, kita ini adalah unik, kita ini hebat, bla 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 dan sebagainya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kalau teman-teman suka dengan video semacam ini, silahkan like dan subscribe channel Keajaiban Hidup ini. Terima kasih, saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.